Halo guys, hari ini saya akan membahas gimana cara membentuk atribut kunci back tengah dengan gaya main stopper. Dan kebetulan pemain ini bukan pemain milik saya guys, tapi pemain milik Bang Dias yang saat ini sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang berencana melatih back tengah dengan gaya main stopper, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu, namanya Sebastian Deom. Outfiernya 66 atau setara dengan kualitas bintang 4, usianya 21 tahun, posisinya DC dengan satu keahlian khusus dinding pertahanan. Tinggi badannya 196 cm, berat badan 91 kg, dan untuk gaya mainnya sendiri yaitu stopper. Dan untuk skill maupun atributnya belum dibentuk sama sekali guys. Jadi hari ini kita akan membentuk atribut kunci back tengah dengan gaya main stopper ini agar bisa lebih efektif dari sebelumnya. Nah, untuk melatih back tengah dengan gaya main stopper, kali ini saya sudah disediakan modal total 225 booster kondisi atau paket istirahat, atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai cendol guys. Nah, sekarang langsung saja mari kita masuk ke menu latihan, kemudian pilih pemain. Lalu pada sesi latihan yang pertama, di sini kita bisa membentuk terlebih dahulu untuk atribut kunci back tengah dengan gaya main stopper ini, guys. Dan deskripsinya di sini kita bisa lihat, stopper itu lambat tetapi akurat dalam menetralisir upaya penyerang untuk mencetak gol. Mereka ahli dalam mengawal dan menekel. Jaminan keamanan kotak penaltimu. Nah, katanya gitu. Jadi kita udah tahu untuk deskripsinya seperti itu. Jadi pada sesi latihan yang pertama, hal pertama yang akan saya lakukan yaitu membentuk atribut kunci, yaitu tackle. Nah, berhubung atribut tackle-nya masih sangat rendah dibandingkan dengan atribut bertahan lainnya, jadi pada sesi latihan yang pertama saya akan melatih dan meningkatkan atribut tackle menggunakan drill latihan penyelesaian 1 lawan 1. Nah, kenapa saya menggunakan drill latihan ini? Karena dalam drill latihan ini, meskipun drill latihan ini termasuk ke kategori drill latihan menyerang, tapi drill latihan penyelesaian 1 on 1 mengandung atribut tackle. Jadi ketika kita menggunakan drill latihan ini, otomatis yang meningkat yaitu atribut tackle. Ya, meskipun atribut penyelesaian dan juga dribble bakal naik, tapi tentu tidak secepat ketika melatih atribut terang, yaitu atribut tackle-nya guys. Kondisi pemain akan minus 8,1% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, agar prosesnya bisa lebih cepat, kalian bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, nama aplikasinya Autoclicker, dan menggunakannya sudah pernah saya bahas di video saya yang ini. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut tackle sudah meningkat dari yang sebelumnya hanya di angka 60-an. Sekarang atribut tackle sudah meningkat di angka 90-an guys. Nah, pada sesi latihan yang kedua, agar nanti atribut penyelesaian dan juga dribble tidak ikut meningkat lebih besar, kali ini kita akan fokus melatih atribut tackle, penempatan posisi, dan juga kebugaran, serta agresivitas menggunakan drill latihan penguasaan, yaitu drill latihan kucing-kucingan. Kondisi pemain akan minus 8,1% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, kita ulangi lagi sesi latihannya sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Nah, setelah memastikan atribut tackle meningkat di angka 110, kemudian penempatan posisi meningkat di angka 113, agresivitas 103, dan kebugaran angka 77. Sekarang, pada sesi latihan yang ketiga, kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut tackle, penjagaan, dan juga kekuatan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Seperti biasa, isi semua slot, kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita ulangi lagi sesi latihannya berulang kali sampai atribut tackle-nya meningkat. Oke, dan sekarang atribut tackle sudah lebih tinggi dari atribut manapun. Nah, pada sesi latihan selanjutnya, agar atribut gelap nanti tidak ikut meningkat lebih tinggi, kita bisa menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang, yaitu drill latihan pressing. Adanya pada drill latihan bertahan, kita bisa isi full slot. Oh ya, dari drill latihan pressing di sini mengandung atribut keberanian, agresivitas, penempatan posisi, penjagaan, dan juga tackle. Jadi tidak ada atribut menyerang di sini ya guys ya. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita akan lakukan sesi latihan ini berulang kali sampai
atribut tackle-nya meningkat di angka 140-an. Karena target kita kali ini melatih back tengah dengan gaya main stopper sampai punya kualitas 100 tapi dengan atribut kunci sekelas pemain superstar. Back tengah ini sudah meningkat di angka 80 guys, atau setara dengan kualitas bintang 5. Dan selagi kualitasnya masih belum naik, selagi skill atau atributnya masih belum naik sampai tinggi, kita akan terus lakukan sesi latihannya berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat lebih tinggi. Setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang kita bisa lihat atribut tackle sudah menyentuh angka 141, penjagaan 120, penempatan posisi 134, keberanian 122, agresivitas 124. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus melatih atribut kebugaran dan juga kekuatan. Dan kali ini kita akan menggunakan drill latihan fisik dan mental, yaitu drill latihan kebugaran. Seperti biasa, isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 20,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita bisa ulangi lagi sesi latihan seperti ini sampai nanti atribut kebugaran dan juga kekuatannya meningkat lebih tinggi. Nah, setelah melakukan sesi latihan berulang kali dan sangat melelahkan, sekarang gaya mainnya naik level guys. Dari level standar kali ini sudah meningkat ke level menengah. Efeknya sedikit lebih baik kali 2. Jadi efeknya lebih baik ya guys ya, lebih bagus biasanya. Nah, untuk atribut kekuatan sudah meningkat di angka 140, kemudian kebugaran 128. Dan pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus melatih atribut sundulan, karena ini penting juga untuk seorang striker agar bisa menghentikan duel udara atau bisa bermain bagus saat duel bola-bola atas. Jadi pada sesi latihan berikutnya kita bisa fokus melatih atribut sundulan dan juga penjagaan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Nah, tujuan drill latihan ini tentu saja untuk meningkatkan atribut sundulan dan juga penjagaan saat situasi tendangan sudut. Jadi ini penting banget untuk seorang striker, untuk seorang back tengah maksud saya. Dan tentu saja untuk seorang striker kalau kita melatih striker. Tapi karena kali ini kita sedang fokus melatih back tengah, jadi drill latihan menyerang ini juga cukup penting untuk seorang back. Karena biasanya striker juga memiliki atribut sundulan yang bagus. Dan ketika back tengah kalian memiliki atribut sundulan yang lebih tinggi, ada kemungkinan back kalian bisa sering menang pas duel bola-bola atas. Oke, kita tingkatkan lagi dan kita lihat atribut sundulan sudah meningkat di angka 99. Kita bisa ulangi lagi sesi latihannya. Kita buat penjagaan di angka 140-an. Oke guys, sekarang kita bisa lihat atribut penjagaan sudah meningkat di angka 140. Kemudian sundulan meningkat di angka 112. Dan pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus lagi melatih atribut sundulan menggunakan drill latihan permainan sayap. Tujuannya satu, yaitu meningkatkan atribut sundulan agar lebih tinggi. Kondisi pemain akan minus 16,2% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Jadi gunanya drill latihan ini yaitu untuk mengantisipasi umpan silang dari lawan. Kalau back kalian punya sundulan yang bagus, biasanya mereka akan sering menang saat duel udara, dan juga sebenarnya harus didukung juga oleh atribut penempatan posisi. Setelah ini kita bisa up lagi penempatan posisinya biar lebih bagus. Oke, sundulan sudah meningkat di angka 120. Kita bisa ulangi lagi sampai atribut sundulannya meningkat. Setelah itu kita bisa bentuk lagi atribut penempatan posisi, karena biasanya striker lawan juga punya penempatan posisi yang cukup bagus. Jadi untuk atribut kuncinya sudah mulai terbentuk. Dari yang sebelumnya rendah, kali ini sudah meningkat lebih tinggi. Kita lihat kualitasnya sudah meningkat. Sundulan 130-an ya guys ya. Kualitasnya sudah meningkat. Ini dia. Dari yang sebelumnya pemain ini hanya punya kualitas bintang 4, kali ini kualitasnya sudah meningkat menjadi pemain dengan kualitas mutu bintang 6 atau setara dengan kualitas 100%. Tapi ini masih belum cukup.
kita bakal tingkatin lagi atribut penempatan posisinya guys, karena ini penting banget untuk seorang back tengah dengan gaya main stopper. Jadi meskipun kualitasnya udah sesuai 100%, sesuai dengan permintaan Bang Dias, tapi kita akan bentuk lagi atribut kuncinya biar pemain ini lebih efektif. Nah, berhubung modalnya memang terbatas, jadi kali ini kita akan menggunakan drill yang benar-benar ningkatin atribut penempatan posisinya agar meningkat lebih cepat. Jadi kita akan coba maksimalin menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Jadi drill latihan ini mengandung dua atribut penting, yaitu penjagaan dan juga penempatan posisi. Kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita bisa ulangi lagi sesi latihannya berulang kali sampai atribut penjagaan dan penempatan posisi meningkat lebih tinggi. Nah, selesai sudah sesi latihan kita kali ini guys. Di sini teman-teman bisa perhatikan atribut kunci untuk back tengah dengan gaya main stopper sudah terbentuk. Ya, meskipun kualitasnya nggak terlalu tinggi, tapi pemain ini sudah punya skill atau keterampilan di atas rata-rata pemain sekelasnya yang ada di pemandu bakat. Nanti kita bakal review dan bakal bandingkan juga skill serta atribut pemain yang baru kita latih ini dengan pemain yang ada di pasar. Nah, untuk atribut kuncinya di sini saya buat penjagaan karena ini penting banget. Seorang back tengah memiliki penjagaan yang bagus untuk mengawal striker lawan di area tengah. Kemudian penempatan posisi juga sangat penting, tujuannya yaitu untuk memancing striker lawan agar terjebak offside. Selain itu, dengan penempatan posisi yang bagus, dia bakal sering bisa memotong umpan-umpan terobosan dari lawan karena dia berada di tempat yang tepat, dan juga menghentikan umpan-umpan yang biasanya sulit untuk bisa dihentikan oleh back yang punya penempatan posisi rendah. Jadi ketika duel dengan back lawan, dia bakal sering menang karena punya penjagaan yang bagus. Ketika momen serangan balik cepat, dia juga biasanya punya peran untuk bisa menghentikan lawan melalui penempatan posisi yang bagus. Jadi striker lawan bisa seringkali terjebak offside. Dan ini juga penting ketika lawan memberikan umpan-umpan long pass dari belakang. Jadi ketika penempatan posisinya bagus, dia bakal sering berhasil merebut bola. Dan pemain seperti ini biasanya akan cocok berperan sebagai kapten. Kemudian kekuatannya juga dibuat lebih tinggi. Tujuannya yaitu untuk mengimbangi kekuatan striker. Dan sekarang mari kita bandingkan dengan back tengah yang ada di pemandu bakat. Sekarang kita bisa masuk ke menu transfer. Lalu kita bandingkan dengan back tengah yang ada di pemandu bakat. Di sini kalian bisa perhatikan atributnya. Atributnya memang random banget. Ya, secara kualitas pemain yang baru kita latih punya kualitas yang lebih rendah. 102 versus 115. Kemudian untuk usia, pemain kita lebih muda. Dan untuk postur tubuh, tinggi badan 196 versus 184. Dan jujur, untuk posturnya sendiri, pemain kita lebih bagus dan lebih tinggi. Lalu untuk atribut bertahan atau skill bertahannya sendiri, di sini kalian bisa lihat kita sudah membentuk atribut kuncinya lebih tinggi dari pemain yang ada di pasar. Mulai dari tackle, penjagaan, penempatan posisi, kemudian sundulan. Kita hanya kalah di keberanian aja karena memang gaya mainnya yang berbeda. Lalu untuk fisik, di sini teman-teman bisa perhatikan kita membuat atribut kekuatan lebih tinggi dari atribut manapun. Dan jarang banget biasanya ada pemain dari pemandu bakat punya atribut tembus 140 lebih. Bahkan kita bisa membuat atributnya sampai tembus 160-an. Ini udah setara dengan pemain yang punya kualitas bintang 8 atau bahkan pemain bintang 9. Jadi saya rasa pemain ini harusnya bisa memberikan dampak yang bagus untuk timnya Bang Dias musim ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Dias yang udah ngasih izin saya untuk record proses latihannya, dan makasih juga udah menggunakan jasa joki latihan militer atau latmil, atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai lacil, latihan nyicil katanya. Tapi menurut saya lebih enak kalau disebut sebagai sesi latihan individu.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin ngerasa terbantu, kalian bisa like maupun subscribe dan share ke teman-teman kalian yang mungkin belum tahu cara melatih back tengah agar efektif dan agar memiliki skill yang tinggi seperti ini. Dan sisa booster masih tersisa 62. Jadi ya lumayan ngirit meskipun usianya sudah lebih dari 20 tahun. Dan saya ucapkan terima kasih juga nih buat membership channel Top 11. Makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.